Selamat pagi buat saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Sebelum kami memulai aktivitas kami perlu firman-Mu dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, berbicaralah, urapi kami semua yang mendengar, baik hamba-Mu juga yang akan menyampaikan ada dalam pengurapan Tuhan. Kuasa kegelapan, roh jahat kami patahkan pekerjaannya, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus boleh membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dengan hati mengucap syukur, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada seorang pemuda pada satu hari dia datang kepada ayahnya. Lalu dia berkata, "Ayah, saya mau menikah." Ayahnya mendengar kabar tersebut terheran. Lalu dia berkata, menyampaikan pertanyaan untuk memastikan niat pemuda tersebut. "Kamu mengasihinya?" Lalu pemuda ini jawab, "Ya, saya mengasihi dan mencintainya." "Dari mana kamu tahu kamu mengasihi dan mencintainya?" "Tadi malam ketika saya pulang dari rumah kekasih saya ini, lalu saya menyampaikan salam perpisahan, tanpa sesadar saya, anjingnya menggigit tangan saya. Tapi saya tidak merasakan rasa sakitnya sampai setelah saya tiba di rumah saya di rumah saya sendiri." Saudara, dari kisah ini kita mengetahui bahwa begitu pemuda ini mengasihi kekasihnya, sehingga gigitan anjing itu tidak terasa sampai ketika dia sudah sampai di rumahnya. Ada sebuah ayat yang menarik di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dan ke-7 mengatakan demikian. "Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Kidung Agung ditulis Salomo pada masa mudanya, dan Kidung Agung bercerita tentang kisah kasih antara Salomo dan Sulamit, gambaran dari Tuhan dan gereja Tuhan. Dan dalam ayat yang kita baca ini adalah perkataan Sulamit kepada Salomo, perkataan gereja Tuhan kepada Tuhan sebagai kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Sulamit berkata dalam ayat yang kita baca, saya bagi saja menjadi 3 bagian, yaitu jadikan, yang pertama adalah jadikan Sulamit, gereja Tuhan, sebagai sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang harus dilindungi, berharga dan dilindungi. Kata meterai itu artinya pada zaman dulu meterai ditaruh pada sesuatu yang paling berharga, yang menjadi hak milik dari seseorang. Dan diminta, Sulamit meminta bahwa dimeterai dalam hatinya Salomo, dimeterai pada lengannya Salomo, sebuah tanda sehingga dimanapun Salomo berada, di hatinya Salomo ada Sulamit. Di tangannya Salomo dia melihat sebuah tanda tentang Sulamit yang mengingatkannya. Ini permintaan kita kepada Tuhan. Tuhan, jadikan gereja Tuhan sebagai sesuatu yang paling berharga di mata Tuhan. Dan pada kenyataannya memang gereja itu sesuatu yang paling berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara adalah bukan sesuatu lagi, adalah sahabat-sahabat, orang-orang kepercayaan yang paling berharga di mata Tuhan. Sehingga sebuah ayat dalam Mazmur 116 mengatakan, berharga kematian di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Saudara harus meminta kepada Tuhan ketika kita menjadi orang percaya, jadikan diri saya sesuatu yang paling berharga. Kalau ada yang sedang lemah, menganggap diri tidak berharga, pagi hari ini firman Tuhan katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Yang kedua, yaitu cinta kuat seperti maut. Gereja Tuhan harus memiliki satu kegigihan seperti maut. Maut ini menelan semua makhluk hidup, mau tumbuhan, mau binatang, mau manusia, semua ditelannya.
Cinta itu kuat seperti maut. Gak ada orang yang bisa lari daripada maut. Gak ada makhluk hidup yang bisa lari daripada maut. Itu sebabnya cinta ini gak bisa lari daripada sumber cinta tersebut. Gereja Tuhan harus berkata kepada Tuhan bahwa aku mencintaimu lebih dari segalanya. Lebih kuat daripada maut. Menelan semua yang ada. Cinta itu harus menang dari segala sesuatu. Maaf kalau saya pakai kata cinta ya, mungkin saudara dapat mengartikannya sebagai kasih. Karena ditulis cinta ini dalam bahasa Inggris adalah love. Love ini diterjemahkan kepada bahasa Indonesia bisa kasih, bisa cinta. Tetapi saya senang memakai kata cinta karena beberapa orang berkata cinta itu egois. Jadi benar, cinta kepada Tuhan harusnya tidak tergantikan oleh apapun. Dia harus memiliki kekuatan seperti maut yang dapat mengalahkan segalanya. Berikutnya itu yang kedua. Yang ketiga adalah nyalanya seperti nyala api. Tidak hanya seperti nyala api, bahkan air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Kalau engkau mengasihi seseorang, kalau engkau mencintai seseorang bukan hanya sewaktu saja. Seperti suami istri ketika dia melangsungkan pernikahannya di hadapan seorang gembala yang mendoakan dan memberkati kehidupan mereka. Mereka berjanji baik senang maupun susah itu tidak dapat memisahkan kita. Yang memisahkan cuman maut dalam perjanjian tersebut. Harusnya cinta kita terhadap Tuhan tidak terpisahkan oleh apapun, saudara. Sebagai seorang suami, senang kita mencintainya. Istri juga demikian. Susah pun kita wajib mencintainya. Dalam ilustrasi di awal, saya sampaikan pada saudara semua bagaimana pemuda ini ketika digigit anjing pun dia gak merasa karena mencintai kekasihnya. Demikian juga cinta kita terhadap Tuhan. Kasih kita harusnya mau halangan apapun, kita harus tetap mencintai Tuhan. Mau kemiskinan datang, mau kelebihan kekayaan berkat melimpah datang, mau kesusahan tantangan hidup sepertinya mau memisahkan kita, kita harus berkata itu tidak dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Air yang banyak pun gak bisa memadamkan api cinta. Bahkan dikatakan sungai-sungai pun tidak dapat menghanyutkannya. Kokoh, tidak tergoyahkan cinta kita kepada Tuhan. Sebab itu saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan jangan lupa kasih ini tidak hanya kepada Tuhan, tetapi kepada pasanganmu, suami istri. Mau susah, mau senang, Alkitab juga katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita sampai maut itu datang menjemput ajal kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat pagi. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Ampuni hati kami yang selama ini mungkin menduakan Tuhan. Tetapi Tuhan ajarkan untuk kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kami. Dan jadikan kami sesuatu yang paling berharga di hati-Mu Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, Tuhan kemanapun kami berada, kami boleh selalu ada di pikiran, hati dan tangannya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati hari ini apapun yang kami kerjakan, semua itu ada dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku suka berada dekatmu, ya Bapa, tempat perlindungan yang teguh. Curahkan semua isi hatiku, semua
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa